Halo teman-teman Serba Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Kita lanjutkan ya teman-teman pembahasan terkait dengan PPh 21 ini. Sekarang masuk ke dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 atau 26. Jadi masuk ke DPP ya teman-teman. Nah, untuk DPP-nya itu terbagi beberapa kriteria berdasarkan pihak-pihak yang dipotong ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu untuk pegawai tetap dan pensiunan. Untuk DPP-nya itu untuk masa pajak terakhir adalah penghasilan atau PKP, penghasilan kena pajak dengan pembuatan ribuan ke bawah ya, pembulatan ribuan ke bawah. Lalu selain masa pajak terakhir itu DPP-nya adalah bruto. Nah, kalau yang sebelumnya, sebelum berlaku TER itu kan cukup pakai yang ini ya teman-teman ya, DPP-nya ya teman-teman. Baik itu masa pajak terakhir maupun masa pajak lainnya, selain masa pajak terakhir itu DPP-nya cuma ini doang satu teman-teman. Ketika sebelum berlakunya TER. Tapi semenjak berlakunya TER, karena kita perhitungan pegawai tetap itu menggunakan dua metode. Untuk metode masa pajak terakhir itu kan kita pakai metode pasal 17 ya, di mana pasal 17 itu DPP-nya adalah penghasilan kena pajak yang sudah dibulatkan ribuan ke bawah. Sementara untuk penghasilan yang diperoleh selain masa pajak terakhir itu DPP-nya kita langsung pakai brutonya aja. Jadi nggak perlu memperhatikan PTKP, biaya pensiun, ataupun biaya ataupun jaminan iuran dari pembayaran pensiun, ataupun juga tunjangan-tunjangan itu kita nggak perlu perhatiin ya, langsung tunjangan itu masuk ya teman-teman. Jadi yang nggak masuk itu hanya pengurang, jadi deduction kayak biaya jabatan, biaya iuran pensiun itu nggak masuk ya teman-teman kalau kita ngitung selain masa pajak terakhir. Jadi langsung bruto langsung dikali ke tarif ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ada bagi anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Lalu bagi pegawai tidak tetap, dibagi dua ya teman-teman. Ada yang penghasilannya itu tidak diterima atau diperoleh secara bulanan. Kalau yang nominalnya itu sampai 2.500.000 per hari, DPP-nya itu sebesar penghasilan bruto sehari jika penghasilannya itu diterima secara harian. Rata-rata penghasilan bruto sehari jika penghasilannya itu diperoleh selain harian, misalnya mingguan, satuan, atau borongan. Lalu jika nominalnya di atas 2.500.000 per hari, DPP-nya adalah 50% kali jumlah bruto. Sedangkan untuk pegawai tetap yang penghasilannya diterima atau diperoleh secara bulanan, DPP-nya adalah jumlah penghasilan bruto. Lalu bagi bukan pegawai, DPP-nya adalah 50% kali jumlah bruto. Jumlah brutonya ini ada keterangannya, teman-teman bisa lihat lebih lanjut ya. Jadi misalkan untuk jasa catering, itu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun. Untuk jasa selain catering itu ada pengecualiannya teman-teman, di luar dari yang pembayaran gaji, ataupun ini seperti pembelian material ya, dibuktikan dengan adanya faktur pembelian, ataupun ini yang terakhir adalah seperti reimbursement ya teman-teman, bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga. Ini sebenarnya udah kita sempat singgung juga di PPh 23 ya teman-teman. Jadi kalau PPh 23 itu kan fokus ke jasanya aja, tapi kalau ini fokus untuk ke pembayaran gaji atau upah kepada si pihak yang dipotong ya teman. Tapi selain di luar dari pembelian barang material, dibuktikan dengan faktur, ada reimbursement juga, pembayaran kepada pihak ketiga. Ini teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi. Lalu langsung kita masuk selanjutnya ya teman-teman, yang DPP untuk peserta kegiatan itu DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan brutonya ya, bersifat utuh, tidak dipecah-pecah. Lalu bagi program pensiun yang berstatus masih pegawai, DPP-nya sebesar jumlah penghasilan bruto. Bagi mantan pegawai juga jumlah penghasilan bruto. PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan untuk wajib pajak luar negeri, DPP-nya adalah juga sebesar jumlah penghasilan bruto. Jadi di sini yang beda hanya yang pegawai tidak tetap ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk yang pegawai tetap dibagi dua, masa pajak terakhir itu DPP-nya adalah penghasilan kena pajak yang telah dibulatkan ribuan ke bawah. Untuk selain masa pajak terakhir itu adalah DPP-nya adalah penghasilan bruto. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas juga sama, DPP-nya penghasilan bruto. Nah, yang ini agak kompleks ya teman-teman ya. Untuk yang lainnya bukan pegawai juga DPP-nya 50% kali bruto. Peserta kegiatan DPP-nya adalah penghasilan bruto. Peserta pensiun DPP-nya juga penghasilan bruto. Mantan pegawai dan PPh pasal 26 dan subjek pajak luar negeri ya teman-teman, yang dikenakan PPh pasal 26 juga
DPP-nya sama ya, sebesar penghasilan brutonya. Sementara untuk pegawai tetap ini dia agak kompleks ya, dibagi menjadi dua, dia itu dibayarnya bulanan kah atau selain bulanan. Kalau dibayar bulanan, DPP-nya itu penghasilan bruto, tapi kalau selain bulanan ada ketentuan penghasilannya. Kalau antara 0 sampai 2.500.000 per hari, nah ini dipecah dua ya, kalau diterimanya harian berarti sesuai dengan bruto hariannya DPP-nya. Tetapi kalau diterimanya selain harian, DPP-nya itu rata-rata penghasilan bruto seharinya berapa. Nah, kalau penghasilannya lebih dari 2.500.000 per hari, DPP-nya itu 50% kali jumlah penghasilan bruto, sama kayak DPP bukan pegawai ya, teman-teman. Jadi yang agak sulit di sini harus sedikit diperhatikan ya, ini yang pegawai tidak tetap ya. Sisanya gampang ya. Rata-rata berdasarkan penghasilan bruto, DPP-nya kecuali yang bukan pegawai, 50% kali penghasilan bruto, dan pegawai tetap ya, teman-teman, ada ketentuannya. Dan gampang ini ya, teman-teman. Kecuali yang ini aja nih, perlu diperhatikan lebih lanjut. Oke ya, itu aja teman-teman video kali ini, sampai sini dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tarif pemotongan PPh 21 tuh ada apa aja ya, berapa aja ya teman-teman. Sekian, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Video ini dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini dan men-share video ini agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan ilmu tentang perpajakan. Terima kasih.